Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa kembali di channel Oto Modern. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan rezekinya diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan mereview Toyota Vios Limo tahun 2005 dan mobil ini full modif ya. Jadi bisa dibuat referensi untuk teman-teman yang ingin memodifikasi mobil Vios bekas taksi. Seperti ini tampilannya. Baik, kita langsung saja lihat pada bagian-bagian yang sudah dimodifikasi oleh pemiliknya. Pada bagian kap mesinnya dia diberi stiker ya. Diberi stiker dengan motif karbon. Dan pada bagian fendernya sini dia ada stiker motif karbon juga. Dan di sini ada tambahan variasi ya. Untuk grillnya dia sudah diganti oleh pemiliknya seperti ini. Jadi kelihatannya lebih sporty racing. Pada bagian bawahnya di bagian bumper depan dia ada tambahan body kit ya. Jadi sudah disambung dengan bagian bodinya. Dan di sini dia ada motif jaring seperti ini pada bagian bawahnya. Dan untuk headlampnya dia sudah diberi stiker oleh pemiliknya. Jadi warnanya agak kebiru-biruan ya pada bagian headlampnya. Kita beralih pada bagian mesinnya. Nah, inilah tampilan dari mesinnya. Untuk kapasitas mesinnya dia 1500 cc, 4 silinder dengan teknologi VVT-i. Dan pada bagian mesin dia masih standar ya. Dan dia sudah dicat warna body. Begitu juga pada kap mesinnya. Dan mobil ini memiliki output tenaga 107 horsepower dengan torsi 140 Nm. Kita beralih pada bagian sampingnya. Nah, untuk sektor kaki-kakinya dia menggunakan velg ukuran ring 16 dengan profil ban 195/45R16. Seperti ini tampilannya. Dan untuk Vios Limo ini sebenarnya dia menggunakan velg kaleng dan oleh pemiliknya dia sudah diganti ya dengan velg racing. Pada bagian fender sini dia ada tambahan VVT-i seperti ini. Dan untuk spionnya dia masih polos, masih belum ada lampu sen pada bagian spionnya. Dan inilah tampilan dari door handle-nya. Oleh pemiliknya dia sudah diberi aksen warna chrome. Sebenarnya untuk tipe Limo ini dia masih belum ada aksen warna chrome ya pada bagian handle pintunya. Pada bagian atas dia ada tambahan talang air seperti ini dengan tulisan Vios. Baik, kita beralih pada bagian interior. Inilah tampilan dari door trimnya. Pada bagian sini dia masih polos ya, masih hard plastik. Dan pada bagian sini dia ada bahan kulit sintetis. Dan untuk tipe Limo ini dia sebenarnya belum ada power window. Dia masih menggunakan engkol, tapi oleh pemiliknya sudah ditutup ya di sini dengan cover dan sudah diganti dengan power window. Dan di sini auto di sisi pengemudi. Dan di sini dia ada window lock, kemudian ada power door lock ya. Di bagian bawah dia ada speaker dan door pocket. Kita beralih pada bagian kursi driver. Untuk pengaturannya dia masih reclining, masih belum ada pengaturan hay adjuster. Dan mobil ini menggunakan transmisi manual seperti ini. Pada bagian dalamnya dia ada tempat penyimpanan terbuka dan di sini dia ada tambahan tombol untuk fog lamp, tapi oleh pemiliknya di depan tidak diberi lampu fog lamp ya. Jadi hanya tombol saja, ini tidak aktif. Pada bagian atasnya seperti ini tampilan dari kisi AC-nya. Baik, kita beralih pada bagian setirnya. Nah, inilah tampilan dari setirnya. Untuk setirnya dia menggunakan 3 palang dan dia masih belum ada SRS airbag-nya.
Untuk pengaturan setirnya dia tilt, masih belum teleskopik. Pada bagian sini dia ada tuas untuk lampu depan dan ada tuas untuk wiper. Pada bagian pilarnya dia ada tweeter ya. Baik, kita beralih pada bagian speedometernya. Seperti ini tampilannya. Untuk tipe limo ini dia masih belum digital, jadi tampilan speedometernya dia masih analog seperti ini. Dan ini tampilan dari dashboardnya. Di sini dia ada 2 buah kisi AC. Kemudian untuk head unitnya sudah diganti aftermarket ya, double din. Dan di bawah sini dia ada jam model digital. Kemudian di sini untuk pengaturan odo dan trip A, trip B-nya seperti ini ya. Jadi untuk speedometernya dia ada di bagian tengah dashboard seperti ini. Di bawahnya sini dia ada defogger belakang, dan ini dia ada lampu hazard. Kemudian di sini dia ada open close air. Untuk pengaturan AC-nya dia masih manual. Di sini dia ada pengaturan arah sembur. Kemudian di sini speed fan-nya, dan di sini dia ada pengaturan untuk suhu. Dan pada bagian bawah dia ada tempat asbak. Kemudian dia ada soket lector di sini. Di bawahnya lagi dia ada tempat penyimpanan terbuka dengan 2 buah cup holder. Dan ini tuas transmisi manualnya dengan 5 percepatan. Untuk handremnya dia seperti ini, masih manual, dan di bawahnya dia ada tempat penyimpanan terbuka. Begitu juga pada bagian belakangnya dia ada tempat penyimpanan terbuka, tempat koin ya di sini. Kemudian ada cup holder. Untuk joknya dia sudah di retrim oleh pemiliknya seperti ini. Jadi pada bagian interior ini dia nuansanya warna hitam dan warna merah. Jadi kelihatannya lebih sporty racing ya. Dan di sini dia ada motif diamond. Untuk joknya dia model sofa ya, seperti ini. Keren ya. Dan ini tampilan dari door trimnya. Dan untuk lacinya dia masih belum soft opening. Pada bagian seat belt dia sudah head adjuster. Hand gripnya dia masih fix. Dan sun visor di sisi penumpang depan dia masih polos. Untuk spion tengahnya dia sudah ada neck fill seperti ini. Dan sun visor di sisi driver dia masih polos, tapi dia sudah ada card holder. Oke, kita lanjut pada bagian baris kedua. Dan inilah tampilan dari door trim di baris kedua. Dia sama seperti di depan. Pada bagian sini dia masih hard plastik ya. Pada bagian bawahnya dia ada bahan kulit sintetis. Dan di sini tombol power window-nya yang sudah diganti. Dia sama seperti di depan, sebenarnya pada bagian belakang dia juga menggunakan engkol. Pada bagian sini tapi sudah ditutup dengan cover. Dan inilah tampilan dari jok baris kedua. Dia sangat mewah ya, dengan model sofa seperti ini. Kemudian di tengahnya dia ada motif diamond. Oke, kita coba duduk di baris kedua. Jadi untuk legroomnya dia lumayan ya, sekitar 4 jari. Dan ini tampilan dari dashboardnya. Nah seperti itu. Jadi speedometernya dia ada di tengah dashboard ya. Dan ini tampilan dari door trimnya. Pada bagian belakang dia masih belum ada seat belt. Dan untuk headrestnya dia model fix ya, menyatu dengan joknya. Dan di belakang dia ada speaker, 2 buah speaker, dan masih belum ada Hammond stop lamp. Dan hand grip di sisi belakang dia masih model fix. Pada bagian tengahnya dia ada lampu baca yang sudah diganti dengan LED. Oke, kita lanjut pada bagian belakang. Pada bagian bawahnya sini dia ada tambahan body kit ya. Jadi memanjang sampai ke depan. Untuk rem belakangnya dia sudah menggunakan cakram, begitu juga rem depannya dia juga menggunakan cakram. Kita beralih pada bagian tampilan belakangnya. Seperti ini tampilannya. Keren ya. Begitu juga pada bagian bumper belakang dia ada tambahan body kit dan di sana mufflernya.
dan dia ada tambahan emblem G ya. Jadi hanya tambahan saja. Oke, kita beralih pada bagian bagasinya. Dan inilah tampilan dari bagasinya. Pada bagian lantainya dia sudah diganti dengan warna merah dan dia ada tambahan subwoofer. Pada bagian atas di sini dia masih belum ditutup dengan cover, jadi rangkanya masih kelihatan ya. Oke, kita lanjut pada bagian dashboard di sisi penumpang depan. Di sini tangki bensinnya. Dan inilah tampilan dari dashboardnya dari sisi penumpang depan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.